warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaskuri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023 melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Warureja, Kabupaten Tegal. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika, mata pelajaran Informatika, elemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, materi fitur lanjut aplikasi perkantoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali di pembelajaran informatika. Hari ini kita akan membahas teknologi informasi dan komunikasi. Untuk selanjutnya, Pak Yaskuri akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Saya akan presensi Ajeng Naura, Alfaza Rifkia, izin ya. Ananda Aulia Azahra. Oke, ada Dahlia Gustin, Dea Pramesti, Jika Wardana. Oke, tadi ada beberapa yang izin. Ada kegiatan apa tadi yang izin? Pramuka. Jadi petugas upacara tadi ya? Iya. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Nah, silakan barcode-nya di-scan. Ini nanti ada asesmen non kognitif mengenai kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Silakan di-scan. Ya, ini tampilan nih, ada yang sedih, ada yang semangat, ada yang gembira, ada yang bahagia. Ya, nah, kita lihat nih hasilnya, coba. Ini yang sangat bersemangat ada 16 orang ini. Tapi ada yang sedih nih 2 orang. Nah, coba Pak Yaskuri mau cek yang sedih itu kenapa? Tasya mana? Itu Tasya. Aku Ya. tahu kok perasaan kamu. Iya, kenapa Tasya? Uangnya habis. Kenapa? Uangnya habis. Uangnya habis. Ya, uangnya habis. Nah, ini ada motivasi untuk hari ini nih. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Ada yang bisa mengartikan untuk motivasi hari ini? Coba. Saya Pak. Ya, Eka. Silakan Eka. Berdiri. Artinya, hanya sebuah usaha yang berkembang besar dimulai dari usaha yang kecil atau merintis dari yang kecil. Oke, terima kasih Mbak Eka. Terima kasih. Kesuksesan atau usaha yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Kemudian ini ada satu video yang mungkin kalian bisa tonton untuk sebagai motivasi ya sebelum kita belajar hari ini. Nah, terlihat anak SD itu mengarungi sungai dengan menggunakan bak plastik ya untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalian bisa lihat nih perjuangannya.
Dari video tersebut yang sudah saya putarkan tadi, video motivasi, ada yang mau menanggapi? Saya Pak, saya. Ya, silakan, Mas Arjuna. Jadi apa ya? Tetap menuntut ilmu walau rintanganmu sebesar samudra, karena memang masa depan membutuhkan perjuangan yang amat sangat besar. Dan buat teman-teman yang di sini yang berangkat sekolahnya pakai motor, jangan malas, jangan sungkan, karena lihat saudara kita yang ada di pedalaman sana menggunakan ember untuk melalui sungai. Jadi tetap semangat untuk mengejar masa depan. Oke, terima kasih Mas Arjuna yang sudah dengan baik ya mengartikan, walaupun halangan merintang di depan kita harus tetap semangat. Ini ada satu kata lagi motivasi dari Marva Collins ya. Dia mengatakan bahwa sukses tidak datang kepadamu. Kamu harus pergi ke sana. Nah, seperti tadi ya, anak SD yang berjuang untuk berangkat ke sekolah untuk mencapai impiannya, untuk bisa belajar. Nah, kalian yang di sini ya yang sudah dengan enak bisa berangkat naik motor, diantar orang tua, itu harus lebih semangat dari Ananda dari Papua tadi. Kemudian selanjutnya, masih ingatkah pembelajaran yang lalu atau minggu kemarin? Masih ya? Coba, minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Kemarin kita belajar tentang integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang integrasi antar aplikasi perkantoran. Ada lagi yang bisa? Saya, Ya, Pak. ya silakan, Mbak. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang integrasi dengan perintah cut, copy and paste, terus filter integrasi konten pada aplikasi, serta objek, link and everything. Terima kasih Mbak Sinta ya. Ternyata masih ingat ya, kita itu kemarin belajar tentang integrasi antar aplikasi perkantoran. Materinya ada perintah dengan menggunakan cut, perintah dengan menggunakan copy, kemudian paste. Kemudian ada juga kita kemarin itu belajar tentang link and embedding. Nah, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan untuk materi sebelumnya. Nah, kita next. Materi hari ini ya. Materi hari ini kita akan belajar yang pertama adalah fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu management. Kemudian fitur lanjut aplikasi perkantoran, table of content. Kemudian nanti kalian akan membuat video presentasi ya. Ada 3 materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, peserta didik mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Ya, kemudian peserta didik mampu menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan? Pernah ya. Jika kamu mendapatkan tugas deadline ya untuk membuat sebanyak 400 lembar sertifikat, menurut kamu bagaimana caranya agar dikerjakan dengan waktu yang singkat? Kira-kira caranya bagaimana? Ya, Mas Irgi, silakan. Bisa menulis langsung menggunakan ballpoint satu persatu, Pak. Ya, terima kasih Mas Irgi. Kata Mas Irgi, tadi kita menuliskan sertifikatnya satu persatu, ditulis dengan menggunakan ballpoint. Kira-kira lama atau Lama. sebentar? Lama ya.
nanti kita bisa menggunakan teknologi. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin kita bisa mengetikkan nama penerima undangan satu persatu. Terima kasih. Oh iya. Berarti kita buat sertifikatnya, tapi nulis nama penerimanya itu satu persatu. Itu juga masih manual ya? Masih manual. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur lanjut yang namanya mail match pada aplikasi perkantoran untuk menghemat waktu dan kita bisa bekerja secara otomasi atau otomatis ya. Jadi nanti sertifikatnya lebih cepat selesai dibuat. Perhatikan anak-anak langkah pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama nanti ada orientasi masalah ya. Jadi nanti kalian menyimak pemaparan dari Pak Yaspuri tentang masalah yang akan diselesaikan. Kemudian nanti kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut nanti kalian berkelompok ya, membuat kelompok secara heterogen, secara acak. Nanti kalian bisa memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu penyelidikan secara individu maupun kelompok ya. Nanti kalian mencari referensi, menyelidiki ya untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan. Untuk memecahkan masalah tersebut kalian harus sesuai petunjuk LKPD. Kemudian setelah kalian membuat proyeknya, menyelesaikan masalah, nanti kalian akan mempresentasikan, menyajikan hasil karya kepada guru dan kelompok lain. Nanti perwakilan kelompok mungkin bisa maju untuk mempresentasikan. Setelah presentasi ya, nanti kalian maju, kemudian yang lain menganalisa, yaitu menanggapi dan nanti kelompoknya yang maju itu nanti memberikan tanggapannya atau memberikan jawabannya ya. Selanjutnya kita pada fase 1 yaitu orientasi pada masalah. Nah, kalian bisa lihat di depan ini gambar apa itu? Sertifikat ya. Ada sertifikat penghargaan. Nah, kemudian ini juga ada lagi contohnya sertifikat apa ini? Sertifikat ya seminar kayak webinar seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan belajar membuat sertifikat seperti ini ya, belajar membuat sertifikat seperti ini dari desain, kemudian nanti menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran yaitu mail match ya. Nah, ini ada video tutorial tentang pembuatan sertifikat. Silakan kalian lihat atau tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membuat sertifikat menggunakan fitur lanjut yaitu mail match. Untuk membuat sertifikat yang seperti tadi, yang pertama tadi kalian harus membuat apa dulu? Desain sertifikatnya ya. Desain sertifikatnya. Kemudian database nama-nama daftar pesertanya. Pak Yaspuri tadi sudah menayangkan video, kemudian selanjutnya Pak Yaspuri pengen tanya lagi, apa itu fitur lanjut dalam aplikasi perkantoran dan mengapa penting bagi efisiensi kerja. Nah, ini nanti yang harus kalian selidiki. Kalian nanti boleh
mencari referensi literasi pada sumber-sumber di internet, ya, baik melalui YouTube, media sosial ataupun modul digital yang akan saya bagikan nanti. Kemudian bagaimana otomasi aplikasi perkantoran dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Nah, ini adalah masalah-masalah nanti yang harus kalian pecahkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi dasar kalian dalam mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan nanti. Nah, selanjutnya adalah literasi. Kalian boleh mencari referensi melalui modul digital yang nanti saya bagikan melalui grup WA. Kemudian YouTube, ya, YouTube tadi linknya nanti saya kirim ke WA juga, grup WA, atau tadi juga salah satunya sudah saya putarkan. Kemudian melalui website juga, melalui media sosial, ya, termasuk IG, rilis IG ataupun rilis Facebook, itu banyak tutorial tentang mail match ataupun membuat daftar isi ataupun membuat video presentasi juga ada. Waktunya literasi sekarang. Waktu literasi sudah selesai, ya. Nah, kita bagi kelompok, ya. Kita berkelompok. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok berapa sih, Kak? Kelompok 5. 3. Kelompok 4 normal. Selanjutnya saya bagikan LKPD dulu, ya, sebagai penunjuk kalian untuk mengerjakan proyeknya atau tugasnya. Nah, di sini ada 3 proyek yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, membuat daftar isi, yaitu memanfaatkan fitur table of content, kemudian membuat sertifikat, dan membuat video presentasi. Nah, ini ada soalnya, nanti kalian cermati soalnya, petunjuknya, ya. Saya bagikan LKPD-nya. Sika, kemudian Mas Noval, siapa lagi? Satu lagi? Udah? Udah semuanya? Silakan kalian mulai mengerjakan, ya. Waktunya agak lama untuk mengerjakan proyeknya. Ya, perhatikan, ya, kalian harus berbagi tugas. Kalian harus mencatat juga langkah-langkah pada LKPD yang sudah disediakan. Itu silakan diberi nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya ditulis di situ. Kemudian dituliskan langkah-langkah pembuatan proyek yang sudah kamu lakukan, seperti
Masika yang nomor 2 itu maksudnya bagaimana? Nah, di situ tugasnya adalah membuat sertifikat dengan fitur lanjut yaitu mail match. Nah, Pak Yasuri sudah menyiapkan bahan ya. Kalian juga nanti bisa mendownload sendiri desainnya di internet. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalau tidak menemukan, kalian boleh menggunakan bahan yang sudah disediakan oleh Pak Yasuri ya. Silakan bisa dipakai. Karena di sini fokus kita adalah menggunakan fitur mail match-nya. Ya, terima kasih. Perhatikan, alhamdulillah tadi kalian sudah berkelompok, kemudian melakukan penyelidikan, menyelesaikan proyek sesuai dengan petunjuk LKPD. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil karya yang sudah dibuat dengan kelompoknya, dipresentasikan di depan, ya. Kemudian, nah presentasi ya, kelompok yang lain bisa saling menanggapi. Nanti ada kelompok yang maju, kemudian kelompok yang lain memperhatikan. Ketika sudah selesai presentasi, nanti bisa dikomentari atau diberikan tanggapan. Nah, kelompok yang maju nanti dia juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Oke, siap ya? Ya. Siap. Silakan. Ada yang bersedia untuk maju pertama? Saya Pak. Saya Pak. Iya. Silakan. Kelompok 2, kelompoknya Mas Dika. Tadi sudah dikirim ya? Semuanya perhatikan. Ini kelompok 2, kelompoknya Mas Dika akan mempresentasikan pembuatan sertifikat dengan menggunakan fitur lanjut yaitu mail match. Silakan Mas Ika untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Arjuna Joko. Mail match adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalnya nama dan alamat yang dituju. Dalam hal ini kita perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama atau tujuannya. Tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Word atau data dan daftar nama atau alamat yang dapat disimpan dalam daftar, basis data, atau spreadsheet. Langkah-langkah aktivitas tersebut akan dibacakan oleh hasil. Langkah yang pertama, buka Excel. Yang kedua, buatlah tabel yang berisi data nama siswa. Terus simpanlah file Excel tersebut. Terus Yang ke-8 yaitu klik open, pilih sheet yang sesuai, diklik OK. Yang ke-9 letakkan kursor pada sebelah kanan. Nah, oke teman-teman, di depan sudah ada sertifikat yang sudah kami buat. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini diberikan kepada itu masih nama karena belum kita lihat hasilnya. Jika ingin lihat hasil, kita bisa ke review result. Nah, ini sertifikat ke-1. Jika kita ingin sertifikat kedua, kita bisa memencet tombol yang ini. Nah, ini Ajeng Naura.
kita selanjutnya alfase, kedua alfi, dan seterusnya sesuai data yang sudah ada. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan tunjuk jari dan sebutkan nama. Saya. Bagaimana sih cara membuat bingkai ornamen pada desain sertifikat itu? Oke Mbak Desi, untuk cara membuat bingkai ornamen pada desain sertifikat itu adalah kita bisa membuat desain ornamen pada sertifikat di dalam software desain grafis terlebih dahulu, kemudian kita ekspor ke file JPG atau PNG, kemudian kita masukkan ke desain undangan sertifikat pada Microsoft Word. Sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kelompok 2, kelompoknya Mas Sika sudah mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu membuat sertifikat dengan menggunakan fitur lanjut main match. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok yang lainnya yang mau maju silahkan angkat tangan. Oh iya, kelompok berapa? 1. Kelompok 1, kelompoknya Metsa, silahkan maju. Silahkan dibuka dulu presentasinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pembuatan daftar isi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Metsa Bialinafsi. Saya Ananda Aulia Azhara. Nah, langsung ke pembahasan. Pembuatan daftar isi. Salah satu fasilitas yang tersedia di Microsoft Word adalah pembuatan daftar isi atau table of content. Fiturnya ada pada salah satu pilihan referensi. Microsoft Word dapat membuat daftar isi secara otomatis dengan merujuk pada dokumen yang telah diberi style pada menu Home. Daftar isi dibuat dari teks yang diberi style heading 1, heading 2. Jadi kalian harus menandai judul bab dan subbab yang akan ditampilkan pada daftar isi dengan style heading 1. Langkah-langkah aktivitas yang pertama yaitu posisikan kursor pada halaman di mana daftar isi akan dibuat atau biasanya di awal. Yang kedua, cari pilihan table of content dan pilih format yang sesuai. Yang ketiga, daftar isi akan keluar secara otomatis. Jika kalian mengubah teks sehingga judul bab tergeser dan nomor halaman berubah, daftar isi harus diperbarui. Caranya mudah. Posisikan kursor pada daftar isi, klik kanan mouse, akan muncul menu update file, pilih menu tersebut, daftar isi secara otomatis berubah. Jadi ini hasil akhir dari pembuatan daftar isi yang kami lakukan. Nah, dan ini contoh daftar isinya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya, apakah nomor halaman yang tertulis pada daftar isi selalu sesuai dengan nomor halaman laporan sebenarnya? Coba diperlihatkan, saya ingin pembuktian. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Nisfi karena sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab. Di dalam pembuatan daftar isi yang sudah saya lakukan, itu sudah dengan menggunakan fitur lanjut table of content. Dalam pembuatan daftar isi, nomor halaman yang tertulis pada daftar isi sudah sesuai dengan nomor halaman laporan sebenarnya. Saya akan memperlihatkan contohnya seperti sini. Struktur organisasi kan terlampir pada halaman nomor 3. Ini nomor 1, halaman nomor 1. Terus di sini nomor 3. Tertera struktur organisasi. Seperti itu. Sudah jelas Mbak Nisfi? Sudah jelas.
Sudah saya akhiri sampai di sini presentasi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang tadi ketuanya Mbak Metsa ya sudah mempresentasikan dengan baik, yaitu tentang fitur lanjut table of content. Table of content. Tadi ada yang tanya itu Mbak Nisfi, apakah yang ada di daftar isi akan selalu sesuai dengan nomor halaman sebenarnya. Nah, tadi sudah dicek oleh Mbak Metsa, ternyata sudah sesuai. Ya, ternyata sudah sesuai. Nah, selanjutnya silakan, ada yang mau maju lagi? Ya. Kelompoknya Naila. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dibawakan anak-anak. Yang pertama, narasi yang menggambarkan suasana kelas. Begitu, suasana di kelas 10 AKL 1 di SMK Negeri 1 Purworejo begitu ceria dan penuh semangat. Terdapat 35 siswa yang duduk dengan penuh antusiasme. Mereka terlihat semangat untuk memulai hari pelajaran. Di depan kelas, Ibu Yati Dewi, seorang guru mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga, berdiri dengan percaya diri. Ibu Yati memiliki aura yang memikat dengan senyuman ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Suasana kelas harmonis. Dalam keadaan kelas yang begitu harmonis, Ibu Yati tidak hanya menjadi seorang guru, tetapi juga seolah-olah menjadi teman bagi para siswa. Yang kedua, konten atau gambar fotonya. Baik, setelah presentasi di depan, apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Saya. Apakah untuk membuat video presentasi hanya bisa menggunakan Microsoft PowerPoint? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dea Pramesti. PowerPoint hanyalah salah satunya. Kita juga bisa menggunakan Canva untuk membuat video presentasi yang menarik. Terima kasih telah menjadi audiens yang baik untuk kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Tadi sudah sangat bagus presentasinya, sudah ada fotonya, kemudian sudah dilengkapi dengan audio juga, kemudian sudah diekspor ke format MP4, yaitu sudah menjadi video yang bisa diputar ya, sudah sangat bagus. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan tadi. Terima kasih Mas Naufal. Terima kasih Mas Sika. Terima kasih Mbak Yati. Ya, sudah, terima kasih semuanya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan ya. Kita sampai pada akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan. Silakan anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Naila. Hari ini kita telah belajar fitur lanjutan aplikasi perkantoran, yaitu membuat sertifikat dengan memanfaatkan mail match dan membuat daftar isi menggunakan table of content.
Dengan menggunakan fitur lanjut dan otomasi pada aplikasi perkantoran, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan juga dapat mengurangi kesalahan pekerjaan. Ya, terima kasih Mbak Naila. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Pak. Ya, silakan Pak Moza. Selain tadi yang sudah disampaikan sama Naila, hari ini kita juga belajar membuat video presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Moza. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ini adalah penggunaan aplikasi lanjut perkantoran, yaitu Mailmatch, dan membuat daftar isi secara otomatis dapat memudahkan kita pada saat kita akan terjun ke dunia kerja maupun dunia perkuliahan. Karena dengan aplikasi tersebut kita dapat membuat sertifikat maupun menyusun skripsi nanti dengan mudah dan cepat. Dapat mempersingkat waktu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Eka dan semuanya yang sudah tadi menyimpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah refleksi untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, kalian sangat bersemangat, menyenangkan. Terima kasih. Silakan ada yang mau merefleksikan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak. Iya, silakan Mas Juna. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami dengan kelompok kami sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi dan membuat sertifikat dengan memanfaatkan fitur table of content dan Mailmatch pada aplikasi perkantoran. Alhamdulillah, kami bisa dengan mudah memahami materi hari ini. Asik. Ya, terima kasih Mas Juna. Tepuk tangan buat Mas Juna. Ya, terima kasih Mas Arjuna yang sudah merefleksikan untuk pembelajaran hari ini. Silakan ada yang mau merefleksikan untuk pembelajaran hari ini lagi? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Saya sangat senang dan tidak merasa bosan karena kami dapat menyelesaikan tugas praktek, membuat daftar isi, membuat sertifikat, membuat video presentasi, dan kami semua dalam berkelompok dapat berperan aktif dan berbagi peran dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk LKPD. Terima kasih Mbak Robi. Selanjutnya adalah tadi refleksi, evaluasi ya, evaluasi. Nanti kalian akan mengerjakan soal post test melalui Google Form. Ya, silakan bisa di scan barcode-nya untuk evaluasi. Semuanya perhatikan, tadi waktu evaluasi sudah selesai ya. Nanti saya cek hasilnya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya ada materi yaitu sistem komputer. Kita nanti akan belajar hardware komputer, kemudian software komputer dan brainware ya. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Untuk selanjutnya silakan Mas Sika sebagai ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silakan Mas Sika. Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum